Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sampai kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Firma, sebelum kita membahas tema besar kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Apikri ingin sampaikan bagi sahabat yang baru bergabung di channel Firma_Bandung, sahabat bisa menyimak beberapa video yang sudah kita buat sebagai gambaran tentang pengelolaan Ikatan Remaja Masjid ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di bahasan lanjutan di playlist tentang kajian Islam remaja ya. Nah, tema yang kita bahas adalah teman surga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas juga bahwa ketika kita menjadi remaja Islam super ya, namanya juga super, pasti berbeda dengan keumuman dari remaja yang lain. Berikutnya, tentu remaja Islam super itu akan mengalami tantangan demi tantangan, menghadapi tantangan demi tantangannya, yaitu akan menguatkan komitmennya atau menggugurkan komitmennya. Nah, untuk mencapai komitmen yang tinggi, itu harus motivasinya motivasi akhirat, motivasi surga. Nah, hanya motivasi surga ini, kalau kita tidak bersama dengan orang-orang yang juga merindukan surga, maka sulit rasanya kita untuk istiqomah. Karena tidak jarang, sahabat, apalagi di bulan ini, bulan Muharram ya, kita melihat ada artis misalkan yang hijrah, tahu-tahu dia balik lagi. Karena sejatinya dia butuh teman, butuh sahabat. Nah, oleh karena itu, sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu merindukan surga. Kali ini kita akan membahas yaitu teman surga. Agar sahabat semua tidak sendiri di dunia ini, sahabat semua bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam beramal soleh. Oleh karena itu, perlu didampingi, perlu mencari yang namanya teman surga. Nah, nanti kriterianya seperti apa teman surga tersebut? Mari kita bahas. Nah, ada pertanyaan, siapa itu teman? Nah, kalau kita merujuk ke dalam bahasa Arab, ada beberapa kosakata yang mengartikan siapa itu teman. Yang pertama, sohibun, yaitu teman secara umum. Ya, pernah dengar ya? Sohib aneh nih. Nah, itu teman secara umum. Kemudian ada zamilun, yaitu teman yang menyenangkan. Istilahnya teman seperti madu ya. Kalau kita dekat dengannya, kita menjadi senang. Nah, kemudian sadiqun, yaitu teman yang mengajak kepada kebaikan. Ayo kita ngaji, ayo kita lebih baik lagi, ayo kita sholat, ayo kita berbuat ya macam-macam kebaikan, begitu. Itu sadiqun. Nah, ternyata ada yang terakhir adalah rafiqun, yaitu teman terbaik. Nah, siapakah teman terbaik itu? Nah, dalilnya adalah ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini dia rafiqa. Jadi, rafiqun itu teman terbaik. Nah, teman terbaik itu gambarannya adalah orang-orang yang telah diberikan anugerah nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi. Jadi kalau kita bertemu dengan para nabi, sudah dipastikan bahwa para nabi adalah teman terbaik. Kalau kita tidak menemukan para nabi, temukanlah para siddiqin.
Orang-orang yang membersamai Nabi, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi, itu sedikit. Makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq, karena memang orang yang paling membenarkan perkataan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalaulah kita tidak bertemu dengan Siddiqin, maka bertemulah dengan orang-orang yang mati syahid dalam medan perang. Nah, hanya kondisi kita sekarang ya tidak seperti halnya di masa ketika Islam itu sedang berjaya-jayanya. Ada istilahnya jihad ya, berperang melawan musuh orang-orang kafir untuk membebaskan mereka dari kesyirikan. Nah, yang terakhir adalah orang-orang soleh. Ini masih bisa kita temukan sekarang dan jumlahnya mudah-mudahan tidak punah ya. Kalau sudah punah ya, wallahu alam, itu kondisi kiamat akan terjadi. Nah, ini catat dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 69. Baik sahabat yang dirahmati Allah. Nah, maka teman terbaik itu adalah teman yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman surga berarti teman dunia akhirat. Karena kan kita berteman di dunia, bertemunya dengan kebaikan. Bertemu karena ada kebaikan. Bertemu karena ketaatan. Maka insya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai, dengan siapa yang kamu cintai. Jadi kalau kita mencintai teman terbaik kita di dunia, mudah-mudahan kita akan dijumpakan kembali di akhiratnya. Nah, kebersamaannya bukan hanya di dunia, melainkan sampai ke akhirat. Maka selagi masih di dunia, segera temukan teman terbaikmu. Nah, sahabat, sudahkah sahabat menemukan teman terbaik hari ini yang bisa mengajak kepada kebaikan, yang sama-sama melayakkan diri untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, ayo cari-cari ya, sahabat-sahabatnya cari. Nah, sahabat, kriteria teman terbaik setidaknya ada 5 ya di antaranya ini, karena masih banyak ya. Ini tapi gambaran umumnya nih. Yang pertama adalah taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah, ini cari orang yang rajin ibadah, rajin menjauhi perbuatan maksiat. Ini cari, silahkan. Jangan berteman dengan kebalikannya, malah taat dalam maksiat, menjauhi ibadah. Na'udzubillah. Yang kedua, berakhlak terpuji dan bertutur kata baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul bihi khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, sehingga ciri orang yang layak menjadi teman terbaik kita adalah tutur katanya yang keluarnya adalah perkataan baik, perkataan nasihat, perkataan ajakan untuk mengajak kepada kebaikan. Kemudian akhlaknya terpuji. Nah, berikutnya banyak ilmu dan dapat berbagi ilmu dengannya. Nanti insya Allah kita akan perdalam ini ya. Kemudian yang 4, zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Yang terakhir, meninggalkan perbuatan yang tiada bermanfaat. Nah, ini pendalamannya. Yang pertama, taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 28. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, ini Rasulullah istilahnya diberikan sesuatu yang bisa menguatkan ya, bahwa bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru kepada Tuhannya. Berarti kan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak terpuji dan bertutur kata baik. Nah, mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini dalil-dalilnya. Kemudian banyak ilmu dan dapat berbagi ilmu dengannya. Nah, Yusuf bin Husain berkata, aku bertanya kepada Dhunnun ketika ingin berpisah dengan beliau. Dengan siapa aku mesti bermajlis atau bergaul? Beliau menjawab, hendaknya kamu bermajlis dengan orang yang hanya dengan melihatnya saja sudah mengingatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin menjadi atau bertemu dengan menjadikan orang itu teman terbaik, maka carilah orang yang ketika kita bermajlis dengannya, kita melihatnya saja luar biasa, akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewibawaannya membekas ya di dalam hatimu, ucapannya menambah motivasimu dalam beramal, amalnya membuatmu zuhud di dunia, dan kamu tidak bermaksiat kepada Allah selama kamu berada di dekatnya. Dia menasihatimu dengan perbuatan, tidak hanya dengan perkataan. Masya Allah. Nah, yang keempat, zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Hasan al-Basri saat ditanya tentang rahasia zuhudmu, apa rahasia zuhudmu di dunia ini? Kemudian beliau menjawab, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itulah aku sibuk beramal soleh. Aku tahu Allah Ta'ala sedang selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam kemaksiatan. Dan aku tahu kematian itu sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Ini nasihat yang dalam sekali ya. Semoga kita bisa meniru bagaimana Hasan al-Basri dalam memaksimalkan hidupnya. Yang kelima, meninggalkan perbuatan yang tiada bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Apa hal-hal yang tidak bermanfaat? Yang tidak mengantarkan pada kesolehan, ketakwaan bertambah. Malah ada kemungkinan jauh ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara lagun yang tidak bermanfaat. Nah, sahabat, sudahkah berteman dengan teman surga? Pertanyaannya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rejeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ciri dari penghuni surga, yaitu orang yang beriman dan berbuat baik. Nah, sahabat, berteman dengan teman soleh akan mengantarkan seseorang meniti jalan kesolehannya. Jadi jangan salah pilih teman ya. Teman soleh adalah teman yang senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Teman yang bukan hanya ada di saat kita berkumpul, namun yang mendoakan dalam keheningan malam. Teman yang berupaya berilmu dan menyebarkan ilmunya. Teman yang terpaut hatinya dengan masjid dan berupaya memakmurkan masjid. Oleh karenanya, bergabung dengan Ikatan Remaja Masjid adalah satu cara untuk melayakan diri menjadi baik bersama orang-orang yang berusaha memperbaiki diri mereka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua, untuk sahabat khususnya yang belum menemukan sahabat terbaiknya, maka saran dari Afikri, carilah teman terbaik mumpung masih hidup di dunia ini, karena kalau sudah meninggal kita akan menyesal kenapa kita tidak pernah bertemu dengan sahabat yang itu bisa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Itu saja yang bisa Fikri sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali kajian remaja masjid. Share bagi sahabat yang merasa ada manfaat di video atau penjelasan tentang teman surga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.